Intip gadis berkerudung kuning. Sudah seminggu ini tanpa sengaja kulihat gadis berkerudung kuning di rumah tetangga sebelah. Pagi sebelum matahari muncul dengan semburat merah jingganya, wanita muda itu sudah selesai dengan pekerjaan menyapu halaman, mencabuti rumput liar, dan menyirami beberapa bunga yang mekar di depan rumahnya. Entahlah, aku diam-diam mencuri pandang kepadanya. Setiap kali hendak melemaskan badan dan mencari keringat, kadang sengaja aku perlama olahraga ini demi mendengar perempuan itu melantunkan sholawat di tengah aktivitasnya. Sejuk. Pagi ini, seperti biasa dengan kerudung pasmina warna kuning kalem, dia berjilbaku dengan daun-daun yang berjatuhan dari pohon jambu miliknya. Sesekali ia cincing rok yang menjuntai agar tidak kotor oleh tanah yang basah oleh air bekas siraman. "Le, ini pohongnya sudah mateng," suara emak membuyarkan lamunanku. Bergegas menghampiri emak yang duduk di balai-balai depan rumah. "Gadis di rumah Lek Sum itu siapa, Mak?" Aku masih belum bisa menghilangkan rasa penasaranku. "Yo anaknya Lek Sum, Le. Mosok kowe lali, Le, sama Mida yang dulu sering kau ajak ambil jambu depan rumah itu?" Mendengarkan cerita emak membuatku senyum-senyum sendiri. Ternyata anak kecil yang dulu masih umbelen ingusan dan sering ku gendong itu ternyata sekarang sudah menjadi perawan nan cantik. Mida masih SD ketika aku sudah menginjak bangku sekolah menengah. Setelah itu aku beranjak ke kota untuk melanjutkan studi di sebuah kampus ternama dan belum menetap kembali di kampung ini setelah lulus. Sekarang ini aku bahkan hanya mengambil cuti dari tempat kerjaku sehingga bisa berlama-lama bercengkrama dengan wanita yang melahirkanku ini. "Kok setiap aku pulang jarang ketemu dia, Mak?" "Lah, Mida kan mondok." "Yo jelas ae kak mule-mule, Le. Aku masih tak bisa menahan kegelihanku mendapati Mida yang dulu cengeng minta ampun kini telah menjelma menjadi gadis ranum." "Assalamualaikum Cak Agus. Ngapunten, Mida mau nanya-nanya." Panjang umur perempuan ini. Belum selesai benak ini memikirkannya, saat ini dia sudah ada di depan mataku. "Waalaikumsalam. Ini Mida ya?" "Enggak, Cak. Ternyata wis gede. Mau tanya apa?" Tuturku sedikit menggoda. Iya, tidak usah boso. Ngoko ae gak apa-apa dah." Ia tersenyum, menambah ayu di wajahnya. "Mida mau kuliah, Cak. Kata Bu suruh tanya sama sampean aja." "Oke Mida, mau ambil jurusan apa? Mau kuliah di mana? Mau jalur tes apa jalur mandiri?" Tiba-tiba aku bersemangat untuk berbincang dengannya. Tanyanya satu-satu, Cak, biar Mida tidak bingung. Ternyata berbicara dengan gadis berkerudung ini membuat segala stres yang aku rasakan akibat pekerjaan menjadi hilang. Kuterangkan perihal berbagai informasi yang ia butuhkan. Ia yang mengangguk mendengar segala apa yang kukatakan. Obrolan kami berakhir ketika Lek Sum datang dan ikut nimbrung. Mereka berdua pamit setelah terjawab semua tanya. Aku masih memandangi kerudung yang berkelebat sebab tertiup angin. Sepertinya aku betah di kampung sekarang. Jatah cuti 2 minggu telah berakhir. Aku kembali sibuk dengan segala aktivitas kantor yang dulu selalu menjemukan.
Tapi saat ini gairah kerjaku berbeda sejak bertemu dengan perempuan berkerudung itu. Lelah itu seperti tak terasa lagi. Cak, aku sudah mendaftar di kampus yang sampean sarankan. Doakan lulus ya. Pesan yang masuk membuat semangat semakin meningkat. Tentu saja aku berharap agar anak Leksum ini bisa diterima di kampus yang dia inginkan, di kota yang sama tempat aku mengais rezeki. Aku berharap juga begitu Mida, biar aku bisa ngapeli kamu. Tak lupa ku sematkan emot tertawa pada pesan yang terkirim. Kok saja jawabnya. Bingung mau jawab apa? Gak suka ya? Tidak. Terus cecarku, ya gak apa-apa. Jangan-jangan ada yang marah. Belum ada balasan di pesan terakhir yang terkirim. Berkali-kali ku pandangi gawai, melihat barangkali sudah ada jawaban. Sejam, 2 jam, dan beberapa jam kemudian menjelang pulang kantor, belum ada jawaban juga. Nihil. Kulangkah kaki menuju parkiran, membelai jalanan yang ramai oleh para pekerja yang hendak mengistirahatkan tubuhnya. Sebelum sampai kontrakan, tak lupa mampir warung makan depan kos, mengisi perut yang sedari siang keroncongan. Karena lupa makan, sebab terlalu senang berbalas pesan dengan si gadis berlesung pipi itu. Mengguyur tubuh dengan air dingin dan merebahkan tubuh di kasur membuat payah berangsur hilang. Netra ini hendak terpejam ketika suara gawai mendentingkan gendang telinga. Tidak ada yang marah, hanya Mida takut Cak Agus main-main. Bu E menyuruh pacarannya setelah nikah saja biar tidak dosa. Ya Allah, aku lupa gadis ini lulusan pesantren. Tentu tidak sama dengan perempuan-perempuan yang ku kenal dulu. Untuk beberapa saat aku termenung, tapi segera ku halau segala ragu. Sepertinya aku harus memberanikan niatku. Emak pun juga sudah sering meminta ini dariku. Aku pun tahu seperti apa perempuan ini. Segera aku kirim pesan agar menambah keyakinannya. Kalau kita pacaran setelah dihalalin, Mida sudah siapkah? Mida siap saja, tapi Cak Agus harus meminta izin pada Bu E dan Pak E. Mereka berdua menginginkan Mida melanjutkan sekolah sebenarnya. Oke, biar itu menjadi urusanku. Yang terpenting engkau mau denganku, Mida. 2 minggu sudah berlalu sejak kutanyakan perasaan Mida. Untuk kesekian kalinya, aku harus kembali pulang ke kampung halaman. Semoga emak merestui rencanaku. Kamu benar-benar siap, Tagus? Tanya emak masih ragu. Siap, mak. Lah, Mida kan mau disekolahkan lagi sama orang tuanya. Aku sudah berpikir untuk itu, mak. Yang penting emak mau mengantarku ke rumah Leksum dan Uwak Supri. Malam itu berdua dengan emak, ku tunaikan hajatku pergi ke rumah yang memiliki pohon jambu di depan rumah. Terlihat kembali Mida memakai kerudung pasmira kuning dengan baju batik semburat warna senada. Kedua orang tua Mida menyambut kehadiranku dengan sukacita. Mereka sempat kaget dengan keinginanku datang ke rumah mereka. Pembicaraan kami ternyata membutuhkan cukup banyak waktu, terutama perihal keinginan mereka untuk memberi pendidikan yang baik bagi Mida. Pasrah itu yang kulakukan, menunggu beberapa menit agar orang tua Mida bisa berbicara berdua saja. Setengah jam berikutnya, bapak Mida yang diikuti langkah kaki ibunya duduk tetap di depanku.
Baiklah, kami setuju agar Mida bersekolah kembali dengan lelaki yang menjadi penanggung jawabnya. Sekian.